warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siva Hajara. Aku merupakan mahasiswi dari program studi akuntansi yang sekarang sedang menempuh pendidikan semester 4 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutatmaja Subang. Nah, jadi video ini aku buat untuk melengkapi atau menuntaskan tugas akhir akuntansi keuangan 2 dan akan membahas materi akuntansi imbalan kerja. Jadi kita akan mulai dari tujuannya terlebih dahulu, kemudian ada definisi-definisi penting sampai ke contoh soal perhitungan dengan metode koridor. Oke, di sini sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu apa aja yang bakal kita bahas. Yang pertama itu kita akan bahas tujuan dan ruang lingkup dari akuntansi imbalan kerja, lalu masuk ke definisi-definisi yang perlu kita pahami dulu. Nah, setelah itu kita bahas imbalan kerja jangka pendek, dilanjutkan dengan imbalan pasca kerja baik yang iuran pasti maupun manfaat pasti. Kemudian kita akan masuk ke bagian yang cukup penting, yaitu tes koridor untuk menghitung keuntungan atau kerugian aktuarial. Dan yang terakhir kita akan masuk ke praktek, ke contoh soalnya. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, jadi apa aja sih tujuan dari akuntansi imbalan kerja ini? Nah, secara garis besarnya tujuannya adalah mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja. Sederhana ya tujuannya, tapi dampaknya besar karena ini berlaku untuk semua entitas sebagai pemberi kerja. Nah, dalam mengatur itu, entitas diwajibkan untuk mengakui dua hal. Yang pertama, ada liabilitas. Nah, ini tuh diakui ketika pekerja sudah memberikan jasanya dan berhak mendapat imbalan yang akan dibayar di masa depan. Artinya, meskipun belum dibayar sekarang, perusahaan sudah mempunyai kewajiban kepada karyawannya. Kemudian yang kedua itu ada beban. Nah, ini tuh diakui ketika perusahaan sudah menikmati manfaat dari jasa yang diberikan karyawan. Jadi, intinya prinsipnya mengikuti akrual. Jadi, kapan jasa diberikan itu pada saat beban dan liabilitas diakui, bukan pada saat uangnya keluar. Yang selanjutnya itu ada ruang lingkup. Aturan ini diterapkan oleh pemberi kerja. Jadi perusahaan, organisasi, atau siapapun yang punya karyawan dan memberikan imbalan. Pengecualiannya hanya untuk imbalan berbasis saham yang diatur secara terpisah. Ada 4 jenis imbalan kerja yang masuk dalam cakupan ini. Yang pertama ada imbalan jangka pendek, kemudian yang kedua itu ada imbalan pasca kerja yang terbagi jadi iuran pasti dan manfaat pasti. Yang ketiga ada imbalan jangka panjang lainnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu ada pesangon PKK atau pemutusan kontrak kerja. Dan perlu dicatat, imbalan kerja bisa diberikan melalui program formal yang tertulis melalui peraturan perundang-undangan seperti UU Ketenagakerjaan atau dari kebiasaan perusahaan yang menimbulkan kewajiban konstruktif. Artinya, walau tidak tertulis, kalau sudah jadi kebiasaan itu tetap jadi kewajiban. Sekarang kita masuk ke definisi. Di sini ada imbalan kerja. Seluruh bentuk pemberian dari entitas atas jasa yang diberikan oleh pekerja atau atas pemutusan hubungan kerja. Jadi semua yang diterima karyawan dari perusahaan itu adalah imbalan kerja. Kemudian ada imbalan kerja jangka pendek. Imbalan yang jatuh temponya kurang dari atau sama dengan 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Contoh gampangnya yaitu gaji bulanan, bonus tahunan, ataupun cuti berbayar. Kemudian ada imbalan kerja jangka panjang lainnya. Kebalikannya, yaitu imbalan yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan. Contohnya, cuti panjang atau jubile benefit. Kemudian ada imbalan pasca kerja. Imbalan yang baru terutang setelah pekerja selesai masa kerjanya alias sudah pensiun. Contohnya, tunjangan pensiun, asuransi jiwa purnakarya, dan layanan kesehatan purnakarya. Di sini ada definisi lanjutannya. Imbalan kerja menjadi hak atas imbalan kerja yang tidak bergantung pada apakah karyawan tersebut masih aktif bekerja atau tidak. Jadi kalau sudah menjadi hak, mau karyawan masih kerja ataupun sudah keluar, haknya tetap ada.
Kemudian ada program imbalan pasca kerja, pengaturan formal atau informal di mana perusahaan memberikan imbalan pasca kerja kepada karyawannya. Program ini ada dua jenis utama, yaitu iuran pasti dan manfaat pasti. Program iuran pasti, perusahaan hanya membayar iuran yang sudah ditetapkan ke pengelola dana. Setelah itu selesai, tidak ada kewajiban lagi. Nah, kalau dananya ternyata kurang, itu bukan urusan perusahaan lagi. Kemudian, untuk program imbalan pasti itu kebalikannya. Perusahaan berkomitmen untuk membayar imbalan yang sudah dijanjikan apapun yang terjadi. Risiko kekurangan dana ditanggung oleh perusahaan. Nah, untuk definisi lanjutan lainnya, yang pertama itu ada aset program. Aset yang dimiliki oleh dana pensiun yang dikelola terpisah dari kekayaan perusahaan. Bisa berupa investasi saham, obligasi, atau polis asuransi yang memenuhi syarat. Kemudian ada biaya jasa kini. Kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti akibat jasa yang diberikan karyawan di periode berjalan. Setiap tahun karyawan bekerja, hak pensiunnya bertambah. Nah, penambahan itulah yang disebut biaya jasa kini. Kemudian ada juga biaya jasa lalu. Nah, ini mirip seperti biaya jasa kini, tapi ini timbul karena perubahan program. Misalnya, perusahaan ubah ketentuan pensiunnya. Dampak ke masa kerja yang sudah lewat itu disebut biaya jasa lalu. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian aktuarial. Timbul karena dua hal. Yang pertama itu karena adanya perbedaan antara asumsi yang dipakai dengan realisasi sebenarnya. Kedua, karena ada perubahan asumsi aktuaria seperti perubahan tingkat diskonto atau asumsi kenaikan gaji. Ini yang nanti akan kita hitung di contoh soal. Selanjutnya ada imbalan kerja jangka pendek. Imbalan jangka pendek adalah imbalan yang jatuh temponya kurang dari atau sama dengan 12 bulan. Yang penting dipahami adalah imbalan jangka pendek ini tidak perlu asumsi aktuaria dan tidak didiskontokan. Karena memang waktunya dekat, nilainya dianggap sama dengan nilai nominalnya. Jenisnya ada 4. Yang pertama itu ada upah gaji termasuk iuran BPJS. Kemudian ada cuti berimbalan jangka pendek seperti cuti tahunan dan cuti sakit berbayar. Kemudian ada uang bagi laba atau bonus. Dan yang terakhir itu ada imbalan non-moneter seperti voucher atau kendaraan dinas. Untuk pengakuannya, nah, cuti boleh diakumulasi, sisa cuti bisa dibawa ke tahun depan. Maka diakui pada saat jasa diberikan walau cutinya masih belum diambil. Dan juga ada cuti tidak boleh diakumulasikan. Sisa cuti hangus di akhir tahun, maka diakui hanya saat cuti itu benar-benar diambil. Untuk bonus dan bagi laba, diakui jika ada kewajiban hukum atau konstruktif dan bisa diestimasi secara andal. Nah, untuk materi selanjutnya ada imbalan pasca kerja iuran pasti. Di program iuran pasti, kewajiban perusahaan sangat jelas dan terbatas. Hanya membayar iuran yang sudah disepakati ke dana pensiun. Setelah iuran dibayar, maka selesai. Risiko aktuaria dan risiko investasi sepenuhnya ditanggung oleh pekerja, bukan perusahaan. Di Indonesia, ini diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Ada dua bentuknya. Yang pertama itu DPPK, dana pensiun pemberi kerja, khusus untuk perusahaan pendirinya. Kemudian yang kedua itu ada DPLK, dana pensiun lembaga keuangan, dibentuk oleh bank atau asuransi jiwa dan pesertanya bisa dari berbagai perusahaan. Untuk pencatatannya sederhana, iuran diakui sebagai beban pada saat iuran dibayar. Jurnalnya, beban iuran pensiun di debit, kemudian kas atau liabilitas jangka pendek di kredit. Kemudian ada imbalan pasca kerja manfaat pasti. Nah, berbeda dengan iuran pasti, di program manfaat pasti perusahaan punya tanggung jawab yang lebih besar. Perusahaan wajib membayar imbalan yang sudah dijanjikan, mau kondisi dananya bagaimanapun. Kalau dananya kurang, perusahaan harus tambah kekurangannya. Jadi, risiko aktuaria dari risiko investasi ada di perusahaan. Karena risikonya besar, perhitungannya pun jauh lebih kompleks. Harus menggunakan asumsi aktuaria yang meliputi asumsi demografi dan asumsi keuangan. Nah, asumsi demografi itu tingkat mortalitas turnover karyawan.
Adapun asumsi keuangan itu ada tingkat diskonto proyeksi kenaikan gaji. Dana dikumpulkan dalam aset program yang dikelola terpisah, dan karena ada resiko, selalu ada kemungkinan timbul keuntungan atau kerugian aktuarial. Selisih antara yang diasumsikan dengan yang benar-benar terjadi. Nah, materi yang selanjutnya ada komponen beban imbalan pasti. Yang pertama, ada biaya jasa kini. Porsi kewajiban yang timbul karena karyawan bekerja 1 tahun lagi. Setiap tahun karyawan bekerja, hak pensiunnya bertambah, dan penambahan inilah yang diakui sebagai biaya jasa kini. Kemudian ada biaya bunga. Karena kewajiban pensiun dihitung dengan present value, seiring berjalannya waktu, nilai kewajiban itu otomatis meningkat. Peningkatan ini diakui sebagai biaya bunga. Selanjutnya ada hasil yang diharapkan dari aset program. Estimasi imbal hasil investasi dari aset program nilainya mengurangi total beban. Kalau hasil aktualnya berbeda dari estimasi, selisihnya menjadi keuntungan atau kerugian aktuarial. Selanjutnya ada amortisasi biaya jasa lalu. Kalau perusahaan mengubah ketentuan program imbalan, ada biaya tambahan yang tidak langsung diakui sekaligus, tapi diamortisasi selama sisa rata-rata masa kerja karyawan. Materi selanjutnya yaitu tes koridor. Dalam program manfaat pasti, selalu ada kemungkinan timbul keuntungan atau kerugian aktuarial, tetapi tidak semua harus langsung diakui. Ada metode yang disebut pendekatan koridor, yang memperbolehkan perusahaan menunda pengakuan selama masih dalam batas wajar. Batas wajarnya adalah 10%. Nah, keuntungan atau kerugian aktuarial baru wajib diakui kalau akumulasi yang belum diakui melebihi nilai yang lebih besar dari dua angka ini. Yang A, 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti, kemudian yang B, 10% dari nilai wajar aset program. Kita ambil yang lebih besar dari keduanya sebagai batas koridor. Kalau akumulasi masih di bawah atau sama dengan batas itu, tidak perlu ada pengakuan. Tapi kalau sudah melebihi, kelebihannya dibagi dengan rata-rata sisa masa kerja karyawan. Hasilnya itulah yang diakui sebagai beban atau penghasilan. Baik, selanjutnya aku bakal menjelaskan langkah-langkah tes koridor. Langkah yang pertama, hitung realisasi imbal hasil aset program dengan cara nilai wajar aset akhir tahun dikurangi nilai wajar aset awal tahun yang sudah disesuaikan dengan imbalan dibayar dan iuran diterima. Langkah yang kedua, hitung ekspektasi imbal hasil aset program. Dihitung pro rata-rata aset awal dikali rate 12 bulan, kemudian ditambah iuran bersih tengah tahun dikali dengan rate setengahnya. Langkah yang ketiga, hitung keuntungan aktuarial dari aset program. Realisasi dikurangi sama ekspektasi. Kalau realisasinya lebih besar, ada keuntungan, sebaliknya ada kerugian. Kemudian langkah yang keempat, hitung akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial neto. Saldo awal ditambah keuntungan aktuarial aset dikurangi kerugian aktuarial dari kewajiban. Kemudian langkah yang kelima, tentukan batas koridor. 10% dikali, contoh aku pakai 10%. Jadi 10% itu dikali maksimal nilai wajar aset program sama nilai kini kewajiban. Langkah yang keenam, bandingkan. Nah, kalau akumulasi lebih besar dari batas koridor, pengakuan akumulasi minus terbatas dibagi sisa masa kerja rata-rata. Kalau sama atau lebih kecil, sama dengan RP0. Baik, kita langsung mulai aja ke contoh soalnya. Di sini aku menggunakan PT Mentari Sejahtera untuk contoh. Diketahui nilai wajar aset program untuk tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp80.000 dan akumulasi keuntungan aktuarial neto yang belum diakui sebesar 7.200. Kemudian di tanggal 30 Juni 2025 ada imbalan yang dikeluarkan sebesar Rp8.000 dan iuran program yang didapatkan sebesar Rp12.000. Kemudian di tanggal 31 Desember 2025
Nilai wajar aset programnya sebesar Rp92.000, nilai kini kewajiban imbalan pasti sebesar Rp88.000, dan kerugian aktuarial dari kewajiban selama tahun 2025 adalah Rp1.500. Adapun tingkat imbal hasil atau return aset program diperkirakan sebesar 9% per tahun. Yang dimintanya, hitunglah berapa keuntungan atau kerugian aktuarial yang boleh diakui oleh PT Mentari Sejahtera per 31 Desember 2025. Untuk pengerjaannya kita lakukan step by step. Untuk langkah yang pertama, kita hitung dulu realisasi imbal hasil aset programnya dengan cara nilai wajar aset program 1 Januari 2025 dikurangi sama imbalan yang dibayarkan dan ditambah iuran yang diterima. Kemudian totalnya dikurangi sama nilai wajar aset program 31 Desember 2025. Jadi hasil realisasi imbal hasil aset programnya itu 92.000 dikurangi sama 84.000, totalnya jadi 8.000. Kemudian langkah yang kedua, menghitung ekspektasi imbal hasil aset program dengan cara 9% dari tingkat imbal hasil return aset program yang diperkirakan dikali sama 80.000. Itu aset awal bekerja 12 bulan penuh, hasilnya 7.200 dan 4,5. Nah, 4,5 itu dari yang 9% itu bisa dibagi 2 dikali sama 4.000, itu merupakan iuran bersih masuk 30 Juni yang selama 6 bulannya. Totalnya Rp180 ditambah jadi hasil semuanya itu 7.830. Nah, selanjutnya langkah 3 dan 4 itu menghitung keuntungan aktuarial dan juga akumulasi. Langkah ketiga, keuntungan aktuarial dari aset program. Caranya realisasi dikurangi sama ekspektasi, jadi hasilnya 620 keuntungan. Kemudian langkah yang keempat, akumulasi keuntungan aktuarial neto yang belum diakui. Caranya saldo awal ditambah sama keuntungan aktuarial aset dikurangi sama kerugian, hasilnya 6.320. Langkah yang kelima, batas koridor. Ini 10% dikali sama 92.000 nilai wajar aset program 31 Desember 2025. Kemudian 10% juga dikali sama 88.000, itu tuh nilai kini kewajiban 31 Desember 2025. Jadi batas koridor itu nilainya lebih besar sebesar 9.200. Untuk kesimpulan akhirnya, akumulasi keuntungan aktuarial lebih kecil dari batas koridor. Karena akumulasi tidak melebihi batas koridor, PT Mentari Sejahtera tidak perlu mengakui keuntungan aktuarial di tahun 2026, atau bisa juga disebut keuntungan aktuarial yang diakui di tahun 2026 sebesar Rp0. Nah, sebelum menutup video, aku bakal rangkum poin-poin penting yang sudah dijelasin tadi. Yang pertama itu akuntansi imbalan kerja mengharuskan pengakuan liabilitas dan beban sesuai prinsip akrual kapan jasa diberikan atau saat itu diakui. Kemudian yang kedua, imbalan jangka pendek tidak perlu asumsi aktuaria dan tidak didiskontokan karena jatuh temponya dalam 12 bulan. Yang ketiga, program iuran pasti risiko ada di pekerja. Program manfaat pasti risiko ada di perusahaan. 4. Program manfaat pasti lebih kompleks karena memerlukan asumsi aktuaria dan metode projected unit credit. Yang kelima, tes koridor keuntungan atau kerugian aktuaria diakui hanya kalau akumulasi melebihi 10% dari nilai yang lebih besar antara aset program dan kewajiban imbalan pasti. Kemudian dibagi sisa rata-rata masa kerja karyawan. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.